di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Transformasi Website Travel Native ke Framework Coordinator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Rizka Ramadan. Kemudian di sini ada anggota kelompok kami yaitu Agustin Rinikasari, Kristinawati Natalia, Desri Ayu Ramadan, dan Terhanti Mardia Rahma. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama itu dimulai dari daftar isi. Di sini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 penutup. Untuk bab 1 yaitu latar belakang. Sistem informasi pariwisata yang ada di Indonesia yang ada saat ini yaitu Visit Indonesia. Dalam sistem informasi tersebut dilihat dari segi informasi sudah cukup bagus, tetapi tidak dapat dipungkiri bila sistem informasi yang ada sekarang belum cukup menarik dan user friendly bagi para traveler. Untuk mendukung promosi pariwisata Indonesia, sistem informasi yang sudah ada perlu dilengkapi. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk membuat sistem informasi tempat wisata Indonesia. Kemudian rumusan masalahnya. Di sini ada beberapa permasalahan pada proyek akhir ini dapat didefinisikan, yaitu sebagai berikut. Bagaimana membuat suatu sistem informasi pariwisata Indonesia berbasis web yang dinamis. Yang kedua, bagaimana membuat sistem informasi pariwisata Indonesia dengan pengoperasian yang mudah. Yang ketiga, bagaimana membuat sistem informasi pariwisata Indonesia yang dibutuhkan meliputi informasi dan lokasi tempat wisata, akomodasi penginapan, dan traveler perjalanan. Yang terakhir yaitu bagaimana membuat sistem informasi pariwisata Indonesia yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian tujuan pembuatan proyek akhir ini adalah satu, membuat suatu sistem informasi pariwisata Indonesia berbasis web yang dinamis. Yang kedua, membuat sistem informasi pariwisata Indonesia dengan pengoperasian yang mudah. Yang ketiga, membuat sistem informasi pariwisata Indonesia yang dibutuhkan meliputi informasi dan lokasi tempat wisata, akomodasi perjalanan, dan travel perjalanan. Yang keempat, membuat sistem informasi pariwisata Indonesia yang menarik untuk dikunjungi. E-commerce. Perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Menurut Miss Lead Person 2008.59. Travel berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep16/2/88 tanggal 25 Februari 1988 tentang ketentuan usaha perjalanan. Biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang untuk melaksanakan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Aplikasi web native. Aplikasi native atau native app adalah sebuah perangkat lunak yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk platform dengan sistem perangkat yang berbeda-beda. Tidak seperti aplikasi web umum yang hanya dibentuk menggunakan JavaScript. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah para developer software dalam membuat dan mengembangkan aplikasi. Kode Igniter adalah suatu dari sekian banyak framework yang biasa digunakan oleh para developer PHP. Jenis framework ini bisa dibilang paling banyak digunakan di antara jenis framework lainnya karena mampu mempercepat pengembangan web berbasis PHP berdasarkan patch-cake serta array library yang lebih luas. Bahasa pemrograman dan perangkat lunak pembangun sistem. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun yang berbasis web pada program studi teknik informatika ini adalah XAMPP, JavaScript, HTML, PHP, CSS sebagai perangkat lunak yang mendukung pembangunan sistem. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu ada bab 3. Bab 3 yang pertama ini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini terbagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan user dan analisis kebutuhan sistem. Apa itu analisis kebutuhan user? Analisis ini berfokus pada perangkat lunak yang akan dibuat oleh penulis agar proses penjualan lebih baik. Penulis mendesain rancangan antarmuka yang terdapat pada situs web. Sistem informasi website travel ini terbagi menjadi dua, yaitu ada admin dan pelanggan. Nah,
Yang pertama akan dijelaskan yaitu adalah admin. Admin ini sebagai administrator yang mengelola sistem informasi travel, yakni menggunakan sistem ini untuk melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, admin dapat menambah, mengubah, serta menghapus data bank. Yang kedua, ada admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus password. Yang ketiga, admin dapat menambah, mengubah, serta menghapus data wisata. Yang keempat, ada admin dapat melihat, menambah, mengubah, serta menghapus data tour. Dan yang kelima, ada admin dapat melihat data konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir, admin dapat melihat dan mencetak laporan. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan user dari pelanggan. Pelanggan yang melihat situs web hanya dapat melakukan sebagai berikut. Pelanggan dapat melihat berbagai macam wisata yang ditawarkan. Dan yang kedua, ada pelanggan dapat melihat berbagai paket tour yang ditawarkan. Dan yang ketiga, pelanggan dapat melihat tampilan home, profile, dan panduan. Yang keempat, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online. Dan yang kelima, pelanggan dapat melihat tampilan transaksi. Yang keenam, pelanggan dapat melakukan transaksi dan lalu mencetak bukti pembayaran atau pemesanan. Yang terakhir, ada pelanggan dapat mengisi forum konfirmasi pembayaran. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem administrator, dan yang kedua, sistem pengunjung, dan yang terakhir ada sistem pemesanan online. Yang pertama, sistem administrator itu admin dapat melakukan login untuk masuk ke halaman administrator website untuk mengatur data-data dan informasi yang muncul di website, serta dapat melihat order masuk dalam laporan transaksi. Dan yang kedua, ada sistem pengunjung. Sistem pengunjung ini, pengunjung dapat melihat paket tour dan melakukan pemesanan paket wisata. Dan yang ketiga, sistem pemesanan online. Pengunjung akan mengisi forum pemesanan jika sudah sesuai keinginan, dapat melanjutkan pemesanan dan mencetak bukti pemesanan. Dan selanjutnya ada perancangan sistem. Yang pertama ada flowchart. Flowchart itu merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Dan sampingnya ada flowchart dari mTravel. Yang pertama dimulai dengan start, dan selanjutnya pelanggan dapat melihat menu utama dari mTravel. Dan selanjutnya pelanggan dapat melihat paket tour, karena di situ ada berbagai macam paket tour. Apabila pelanggan sudah memilih paket tournya dan ingin melakukan pemesanan, pelanggan tinggal mengisi data diri. Tapi apabila pelanggan tidak ingin melakukan pemesanan, maka pelanggan akan melihat paket tour. Dan apabila iya, pelanggan selanjutnya akan memasukkan data diri. Dan selanjutnya ada pemilihan metode pembayaran, karena di situ ada beberapa metode pembayaran. Selanjutnya, ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran ke bank yang tertuju, yaitu pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran. Use case diagram. Use case diagram ini menjelaskan dan menerangkan kebutuhan atau requirement yang diinginkan atau dikehendaki user atau pengguna, serta sangat berguna dalam menentukan struktur organisasi dan model daripada sebuah sistem. Yang pertama ada use case diagram pelanggan, dan yang kedua ada use case diagram admin. Yang pertama akan dijelaskan use case diagram dari pelanggan, yaitu pelanggan dapat membuka website, lalu tampilan paket tour, dan pelanggan dapat melakukan pemesanan paket tour, dan yang terakhir pelanggan dapat melakukan pembayaran. Dan selanjutnya ada use case dari admin. Yang pertama ada admin bisa melakukan login, yang kedua kelola database, yang ketiga kelola paket tour, dan yang terakhir admin dapat mengelola order. Di sini ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut.
Di sini ada activity booking paket wisata. Di sini ada pengunjung dan sistem. Di sini pengunjung memilih paket wisata dan sistem menampilkan paket wisata. Pengunjung memilih paket wisata dan sistem akan menampilkan paket yang tersedia. Setelah sistem menampilkan paket yang tersedia, pengunjung bisa membooking paket wisatanya. Setelah pengunjung membooking paket wisata, sistem akan menampilkan form booking paket wisata. Setelah sistem menampilkan form booking paket wisata, pengunjung memasukkan identitas pengunjung. Setelah pengunjung menampilkan identitas pengunjung, pengunjung bisa mengklik daftar dan sistem akan menampilkan bahwa Anda telah memilih paket wisata. Di sini ada activity daftar pemesanan. Di sini ada admin dan sistem. Nah, di sini admin akan memeriksa daftar pemesanan dan sistem akan menampilkan daftar pemesanan. Setelah sistem menampilkan daftar pemesanan, admin memverifikasi daftar pemesanan. Nah, di sini ada activity pembatalan pesanan. Di sini ada admin dan sistem. Admin membatalkan pemesanan dan sistem menampilkan form persetujuan pembatalan pemesanan. Dan di sini setelah sistem menampilkan form persetujuan pembatalan pemesanan, admin akan menyetujui pembatalan pemesanan. Nah, di sini proses alurnya activity konfirmasi pembayaran. Di sini ada pengunjung, ada sistem, ada admin. Nah, yang pertama, sistem menampilkan daftar pesanan paket wisata yang telah dipilih. Dan setelah itu, admin memverifikasi pemesanan paket wisata. Setelah admin memverifikasi pemesanan paket wisata, pengunjung menerima nomor rekening. Dan setelah pengunjung mengirim nomor rekening, pengunjung bisa mengupload bukti transaksi pembayaran. Setelah pengunjung mengupload bukti transaksi pembayaran, sistem akan menampilkan form pembayaran. Setelah sistem menampilkan form pembayaran, pengunjung bisa mengklik button upload. Dan di sini sistem akan menampilkan teks bahwa pengunjung telah mengupload bukti pembayaran. Dan admin di sini akan menerima bukti transaksi pembayaran. Setelah admin menerima bukti transaksi pembayaran, Anda telah melakukan pembayaran. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan yang memperlihatkan struktur statis dari kelas aktual di dalam sistem. Nah, di sini ada kelas diagram paket tour, yaitu ada ID paket tour, paket bisnis, paket one day. Nah, di sini ada kelas diagram dari si pelanggan dan si admin. Si pelanggan ini kelas diagramnya itu ya ada ID pelanggan, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email. Dan di sini kelas diagram dari si admin yaitu ada ID admin, username, password, kelola database, ngelola paket tour, kelola order. Dan di sini ada kelas diagram wisata. Kelas diagram wisata yaitu ada ID wisata, paket pulau, keberangkatan, kepulangan, dewasa, anak, permintaan khusus. Dan di sini ada kelas diagram dari metode pembayaran. Kelas diagram dari metode pembayaran ini yaitu ada ID metode pembayaran, pilih bank, cetak. Dan di sini ada juga kelas diagram konfirmasi pelanggan. Nah, di sini ada kelas diagram dari konfirmasi pelanggan itu yaitu ada ID konfirmasi pembayaran, ID metode pembayaran, no invoice, pengirim, pilih bank, dan tanggal transfer. Dan konfirmasi setelah kelas diagram konfirmasi pelanggan lalu kembali lagi ke admin. Berikut adalah tampilan website Travel Native. Yang kita ketahui adalah Travel Native itu adalah sebuah perangkat lunak yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk platform dengan sistem perangkat yang berbeda. Nah, di sini ada tampilan halaman webnya. Dan yang kedua adalah ada tampilan halaman tentangnya, tentang seputar travel pemrosesan website yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya di sini ada halaman galeri yang dimana di sini ada tampilan-tampilan paket wisata yang kami jualkan gitulah intinya.
Nah, di sini ada halaman kontak. Halaman kontak itu di sini kalian bisa melihat info-info dari seputar paket wisata yang kami tampilkan, dan ketika ada kendala atau ada apapun itu Anda bisa mengontak kami. Saya akan melanjutkan presentasinya dan di sini saya akan menjelaskan tampilan website travel framework Kode Igniter. Nah, di sini pertama yaitu ada tampilan user atau pelanggan. Yang terdiri yaitu ada home travelnya, dan terus ada halaman profilnya. Dan di sini juga ada paket turnya. Dan di sini juga ada order wisatanya. Dan ada konfirmasi pembayaran, halaman login, halaman home, halaman paket tour, halaman paket tambahan tour, dan di sini juga ada halaman order. Nah, nanti kita akan jelaskan di bagian projectnya untuk lebih detailnya. Penutup. Dari hasil perancangan yang dikerjakan, dapat disimpulkan mengenai beberapa kelebihan penggunaan website travel. Di antaranya yaitu, yang pertama, website travel dirancang untuk dua user, yakni pelanggan dan admin. Yang kedua yaitu pada halaman login, home, halaman paket tour, tambahan paket tour, halaman order dapat mengelola data maupun mengubahnya oleh admin. Yang ketiga yaitu website travel dapat mengelola data secara cepat dan mempermudah pemesanan pada pelanggan tanpa harus datang langsung ke tempat pemesanan tiket, sehingga mampu mengurangi waktu yang terbuang pada saat pelanggan memesan tiket. Nanti kita akan jelaskan di projectnya. Kita buka dulu website travel natifnya. Nah, ini website yang natifnya, memang bentuknya sangat sederhana dan simple. Di sini kita buka yang about-nya, support-nya, galerinya, dan seterusnya. Dan di sini ada struktur foldernya, dan ini cukup seperti ini aja untuk website travel yang natifnya. Kemudian kita konversi ke website yang travel bagian CI-nya. Nah, di sini kita buka localhost-nya terlebih dahulu. /m-travel. Nah, kita buka di sini. Nah, ini adalah tampilan CI-nya. Nah, ini adalah tampilan website travel dalam framework Kode Igniter-nya. Di sini ada profilnya. Yang pertama kita buka yang tentang kami. Nah, ini adalah tampilannya. Website ini adalah konversi dari website travel natif yang sudah dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih kompleks. Website ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Web Programming 2. Nah, di sini ada foto-foto kita dan ada nama-nama kita dan kelompok kita yang ada di sini. Dan di sini kita akan membuka bagian adminnya, yang dimana bagian admin itu bisa login dan bisa mengelola semua yang ada di backendnya. Nah, untuk loginnya di sini kita tinggal tambahkan /administrator saja, lalu kita enter, dan ini adalah tampilan adminnya. Nah, pertama kita login, kita tambahkan usernya itu admin tampilannya. Oke, di sini halaman dashboardnya. Di halaman dashboard ini nanti si admin itu bisa input apapun yang akan diubah yang ada dalam sini. Nah, lalu di front end-nya ini juga
juga si user ataupun calon pemesan paket perjalanan di sini mereka bisa langsung booking. Oke, di sini gimana caranya kalau misalkan si calon pengunjung atau calon wisata itu akan memesan paket yang ada di website ini. Dan di sini sudah ada beberapa pilihan paket. Nah, kita di sini langsung pilih yang mana saja. Nah, di sini kita yang paket one day trip Pulau Pagang. Dan di sini juga sudah ada keterangan keberangkatan dan jam yang ada di situ. Nah, di sini langsung kita isi formulirnya. Ya, kita isi nama, jenis kelaminnya, alamat, nomor teleponnya kita ngasal aja, dan di sini harus isi email. Nah, di sini paket wisatanya sudah langsung tertera ya, langsung otomatis. Nah, keberangkatannya pokoknya kita langsung isi sesuai yang kita inginkan. Nah, permintaan khusus ini boleh kita isi atau boleh enggak. Nah, langsung kita klik lanjutkan. Nah, sini kita lanjut. Setelah si user atau calon pengunjung sudah memesan, nah nanti langsung otomatis masuk ke bagian admin. Nah, si admin ini bisa mengecek bahwa di sini sudah ada yang memesan. Nah, ini bagaimana caranya? Kita langsung klik konfirmasi, di mana dia akan mendapatkan nomor invoice-nya. Nah, di sini juga ada bukti transfer dalam formatnya. Nah, kita langsung klik konfirmasi pembayaran. Habis itu baru kita nanti si admin bisa proses dengan mencentang yang bagian biru di sini. Kita klik dan di sini pembayaran sudah lunas. Nah, nanti baru bisa diproses untuk yang selanjutnya. Untuk struktur folder dari yang C-nya ini kita lihat di sini itu seperti ini. Nah, ini yang C-nya itu ada application. Nah, dalam aplikasinya itu banyak, ada controller, modelnya, ada view-nya. Nah, sangat berbeda dengan yang si native-nya atau struktur folder yang ada di native-nya ya. Di sini sudah jelas perbedaannya. Kalau yang native itu memang sangat simple dan bisa dibilang filenya itu bertebaran di mana-mana dan banyak kan yang ada di luar. Dan kalau CI itu memang lebih rapi, yang ada di controller, yang ada di viewers-nya. Baik, cukup sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.